Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Hukum Otonomi Daerah dengan saya Marcelia Puspa Andini dengan NIM 81114200179 dan juga dengan rekan-rekan saya, yaitu silahkan. Perkenalkan, nama saya Berta Amelia dengan NIM 811114178. Andika Febriansyah dengan NIM 81114201717. Perkenalkan, nama saya Aldiawan, NIM 811-420-180. Perkenalkan, saya Adrian Aldita Alif Aisyah Hindur Koyum dengan NIM 811-420-181. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian hukum otonomi daerah dengan materi dan juga contoh kasusnya. Sebelum masuk ke pembahasan lain, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan juga kewajiban dari daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum dari otonomi daerah. Seperti yang tertera di samping saya, ada Undang-Undang 1945, ada TAP MPR, ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Setelah dibahas mengenai pengertian dan dasar hukum otonomi daerah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari otonomi daerah. Jadi, seperti apa yang telah dibicarakan tadi, otonomi daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya serta kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka memajukan dan memakmurkan masyarakat. Atas tujuan dari otonomi daerah ini antara lain, otonomi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk memperbaharui dan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah. Apabila dilihat dari segi politik, adanya otonomi daerah dapat melahirkan pemilihan kepala daerah secara demokratis, dan dari segi ekonomi, pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengembangkan kebijakan daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan juga adanya peningkatan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Baiklah, untuk yang selanjutnya yakni mengenai dampak negatif maupun sisi negatif dari otonomi daerah. Yang pertama yakni merebaknya daerah miskin dengan adanya beberapa kawasan kumuh dan miskin, menyebabkan daerah tersebut akan sulit untuk mewujudkan harapan atas meningkatnya pemerataan ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan antar daerah satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua yakni tidak adanya koordinasi antar daerah atau di mana daerah-daerah tersebut berjalan tanpa adanya kerjasama. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial. Kewenangan oleh pemerintah pusat yang tidak sesuai pada porsi maupun tujuannya dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang berakibat pada konflik antar masyarakat. Hal ini juga dapat disebabkan oleh perbedaan sistem politik, sumber daya alam, dan faktor lainnya. Yang keempat yakni kurangnya rasa tanggung jawab oleh para pimpinan, yang dimana masyarakat kerap kali merasa bahwa pemerintah kurang dapat dipercaya, yang hal ini merupakan akibat dari kurang bertanggung jawabnya pemerintah terhadap masyarakat. Kemudian yang terakhir, terjadinya korupsi daerah yang saya contohkan pada daerah saya sendiri, yakni daerah Kebumen, yang dimana otonomi daerahnya belum sepenuhnya mengalami keberhasilan. Justru di Kebumen sendiri masih terdapat korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan kasus. Kasus yang kelompok kita ambil adalah kasus yang terjadi pada Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Namun, Kabupaten Kebumen disebut sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir. Ini karena angka kemiskinan yang selalu naik setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pada Maret 2021, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen naik sebesar 17,83% dari semula, yaitu 17,59%. Faktor utama bertambahnya angka kemiskinan tersebut disebabkan oleh lambatnya pembangunan selama 5 tahun terakhir. Sebagai akibat juga dari adanya kasus korupsi oleh Bupati Kebumen tahun 2016 lalu. Bupati Kebumen pada saat itu adalah Muhammad Yahya Puat. Ia terbukti menerima suap dari berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Kebumen. Dan apabila dihitung, jumlahnya lebih dari 12 miliar. Tentunya, uang tersebut merupakan proyek pembangunan dengan anggaran yang sangat tinggi, sehingga apa yang dilakukan pelaku korupsi tersebut sangat mengganggu pembangunan yang sedang berlangsung di Kebumen pada 5 tahun terakhir ini. Hal ini melanggar banyak prinsip atas otonomi daerah ataupun prinsip menjalankan pemerintahan yang baik, seperti efektif, efisien, akuntabilitas, dan transparansi.
Tidak heran jika dampaknya adalah lambannya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menurun dengan banyaknya warga miskin baru yang bertambah setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Penjelasan kasus yang diajukan oleh kelompok kami yaitu permasalahan korupsi merupakan salah satu isu mendesak yang harus secara segera ditangani oleh pemerintah Indonesia. Mungkin karena termasuk tindak pidana yang makin sulit ditangani di berbagai bidang, terlebih di bidang pembangunan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk dapat memenuhi target Millennium Development Goals atau disingkat MDGs yang bertujuan untuk mengatasi 8 tantangan utama pembangunan dalam rangka untuk memenuhi prioritas nasional. Kabupaten Kebumen melaksanakan rencana aksi sebagai instrumen percepatan daerah dalam mencapai target MDGs. Selain itu, adanya perencanaan dan pembangunan prasarana yang melibatkan stakeholder agar dapat berfungsi dengan baik. Setidaknya terdapat 3 upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perluasan korupsi, khususnya dari dana pembangunan, terutama pada tingkat daerah. Pertama, memberikan upaya pencegahan melalui pengawasan formal dan non-formal, misalnya dengan melaksanakan pelatihan kepada bupati, pendamping, maupun petugas pemerintahan yang mengelola anggaran. Yang kedua, melakukan audit atas dana yang telah dikeluarkan melalui peninjauan kembali data dalam suatu laporan agar dapat melihat apakah data yang ditulis dalam laporan sesuai dengan kenyataan yang ada atau tidak. Penggunaan APBD juga seharusnya fokus pada kegiatan-kegiatan prioritas saja, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Dan yang ketiga adalah perlunya adanya partisipasi dari berbagai pihak, utamanya masyarakat, untuk mendorong partisipasi dan akuntabilitas sehingga terbangun demokratisasi anggaran yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan pemerintah yang transparan, penting adanya penyampaian penggunaan keuangan daerah melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya. Selain itu, mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang terus bertambah setiap tahunnya, maka pemerintah daerah Kabupaten Kebumen perlu untuk terus menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, memanfaatkan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya dengan terus mengembangkan potensi daerah dari segala aspek, baik dari pariwisata, pertanian, perkebunan, ataupun perikanan. Serta pemerintah Kabupaten Kebumen dapat menghapus perda yang sekiranya mempersulit atau menghambat perizinan usaha dan menggantinya dengan perda-perda yang mempermudah terjadinya usaha atau wira swasta. Begitu pembahasan kasus dari kelompok kami.